Kayaknya ini setelah Lebaran akan ada pergantian, setidaknya kepala komunikasi kepresidenan akan diganti. Dan bahkan saat ini Pak Prabowo sudah berkomentar terkait kepala komunikasi kepresidenan mengomentari teror kepala babi yang pada saat lalu dikirimkan ke salah satu jurnalis bocor alus. Nah, bahkan Pak Prabowo juga mengaku kaget ya. Dan bahkan Pak Prabowo mengatakan itu adalah bentuk mengadu domba. Apalagi kalau kita ingat ya, pada saat Orde Baru yang lalu ya, juga hampir sama apa yang dilakukan. Ada teror kepala babi, ada teror ya seperti yang dilakukan saat ini. Apalagi saat ini Pak Prabowo menjabat. Pada saat lalu juga ada bungkusan yang menurut saya itu juga menjadi perbincangan di kalangan warganet, yaitu ada gambar mawar. Wah, gambar mawar. Ini juga mengingatkan saya pada saat yang lalu ya, tim gambar mawar. Wah, ya menurut saya itu sangat mudah ditebak sekali ya. Apakah ini betul apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo, yaitu bentuk mengadu domba? Gak mungkin dong kalau Pak Prabowo melakukan hal tersebut, sangat tidak mungkin sekali, karena sangat kentara sekali. Nah, apakah memang ada bentuk-bentuk mengadu domba dan lain sebagainya? Bahkan Pak Prabowo ini langsung mengklarifikasi ketika bertemu wartawan yang diundang di Hambalang. Nah, apakah ini juga akan ada setidaknya pergantian kepala komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi? Wah, kayaknya ini memang beneran ya akan diganti ya. Jadi isu-isu pada saat lalu yang santer terdengar Hasan Nasbi akan diganti, kayaknya memang itu adalah info A1, kayaknya valid ya. Nah, dari CNN Indonesia, Prabowo akui respon kepala PCO soal teror kepala babi teledor. Wow, seharusnya Hasan Nasbi itu ya komentarnya tidak dimasak saja ya. Seharusnya itu adalah bentuk teror dan harus diusut tuntas. Sampai saat ini kita juga masih menunggu ya perkembangannya seperti apa. Siapakah yang ada di balik teror tersebut, yang mengirimkan itu siapa? Seharusnya juga dicari ya, dicari supaya terang benderang siapa di balik aktor intelektual pengiriman kepala babi di Tempo. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, bahkan Prabowo akui respon kepala PCO teror kepala babi teledor. Presiden Prabowo angkat suara soal teror kepala babi di kantor media dan jurnalis Tempo beberapa waktu lalu, sekaligus respon anak buahnya, Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi. Prabowo mengaku sempat kaget mendengar kiriman kepala babi di kantor Tempo. Dia menduga pelaku atau pengirim kepala babi hanya ingin mengadu domba dan menciptakan suasana yang tidak baik. Nah, menurut saya Pak Prabowo juga menginstruksikan ya Kapolri untuk mengusut tuntas lah bentuk teror seperti itu ya. Kira-kira siapa yang mengirim? Nah, seharusnya diusut tuntas supaya jelas lah siapa yang mengirim dan lain sebagainya. Menurut saya, apalagi Pak Prabowo menjadi Presiden Republik Indonesia untuk menginstruksikan kepada Pak Kapolri, menurut saya juga sangat masuk akal sekali, dan seharusnya juga Pak Kapolri harus mengusut tuntas lah setidaknya pengiriman kepala babi di media Tempo ini. Saya juga kaget masalah kepala babi, dan apa itu, saya kira gaya-gaya apa ya, taktik teknik gitu-gitu. Saya kira yang melakukan itu ingin mengadu domba, ingin menciptakan suasana yang tidak baik, kata Prabowo dalam wawancara dengan 7 jurnalis senior di kediamannya Hambalang pada 5 April yang lalu. Meski begitu, Prabowo mengakui respon Hasan Nasbi dengan mengatakan bahwa kepala babi dimasak saja teledor dan sangat keliru. Dia memastikan yang bersangkutan telah menyesal atas ucapannya. Tapi benar, itu ucapan yang menurut saya teledor. Itu ya, keliru itu. Saya kira beliau menyesal, katanya. Prabowo menduga kekeliruan tersebut karena yang bersangkutan masih baru menduduki posisi itu. Menurut dia, Hasan sebagai akademisi yang berlatar belakang dari dunia survei belum bisa menyesuaikan gaya komunikasi instansi pemerintahan. Jadi kadang-kadang orang yang dari dunia perencana atau dunia survei atau dunia akademisi muncul di panggung politik kurang cepat menyesuaikan menurut saya, katanya. Di sisi lain, Prabowo pada kesempatan itu juga mengakui gaya komunikasi pemerintahannya buruk dalam 150 hari pertama. Menurut dia, pihaknya terlalu antusias mengerjakan program-program di awal pemerintahan. Alhasil gaya komunikasi kerap diabaikan, meski hal itu penting untuk memberikan persepsi kepada publik. Ya, seperti itulah. Jadi menurut saya ya diganti saja. Dan terkait respon kepala babi ini, seharusnya Pak Prabowo menginstruksikan kepada Kapolri ya supaya mengusut tuntas kasus ini ya, supaya tidak terjadi di media-media lainnya. Apalagi pada saat lalu juga ada presenter ya dari Metro TV
TV dengan guyonan-guyonan yang khas, dan menurut saya itu sangat bagus sekali ya untuk memberikan edukasi dan untuk menarik perhatian kepada Gen Z untuk melihat perpolitikan yang terjadi saat ini, tetapi pada saat lalu malah terkena somasi. Ini kan juga sangat wow sekali ya. Nah, dari sini saya juga penasaran sih, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Dari Budiono, berarti kepala PCO akan diganti. Nih, kemungkinan besar akan ditunjuk Najwa Shihab. Wah, bukan teledor Pak, lebih ke gegabah dan lalai. Tapi lebih tepatnya kepala PCO kan terkesan angkuh, nggak punya empati dan menghina korban. Kata beliau kan, milih orang yang harus pintar. Mulai terasa resiko angkat pejabat-pejabat tanpa kompetensi. Pecat tegas, bisa nggak sih tegas ya, seperti itulah. Nah, tetapi apakah ini juga termasuk teledor ya? Bahkan asisten pribadi Presiden Prabowo Subianto, Agung, minta maaf karena sampai dijemput oleh Prabowo di Bengkulu. Ini juga sangat unik sekali ya di tengah efisiensi, dan ketika ada asisten pribadi dari Pak Prabowo Subianto yang kehabisan tiket, tiba-tiba dijemput oleh Pak Prabowo Subianto. Nah, ini juga sangat wow sekali dan sangat mengejutkan sekali di tengah apa? Di tengah efisiensi loh. Itu juga yang digunakan uang rakyat loh. Nah, seharusnya ini juga menjadi pembelajaran ya, apalagi juga menjadi asisten pribadi dan mengaku kehabisan tiket dan lain sebagainya. Ini kan sangat wow sekali ya. Apakah memang seperti itu harus dijemput pakai pesawat kepresidenan dan lain sebagainya? Kalau menurut saya sih Pak Prabowo orangnya sangat mengayomi ya, dan bahkan asisten pribadinya, bahkan juga Pak Prabowo merela menjemput asisten pribadinya di Bengkulu. Ya, perhatian sekali. Tetapi kira-kira kepada rakyat seperti apa? Apakah kebijakan-kebijakan Pak Prabowo juga setidaknya perhatian kepada masyarakat? Ya, belum tentu lah. Kita lihat saja besok lah kebijakannya apakah bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat atau tidak. Nah, dari sini bahkan juga dikomentari oleh Haljel. Uang pajak rakyat dipakai untuk hal receh. Hitung emisi karbon pesawat bolak-balik Bengkulu Jakarta. Ini surprise loh, karena terlampau sayang. Wapres aja nggak pernah dijemput. Pakai duit rakyat ya afternya. Seperti apa sih tuh Sapri? Prabowo lagi kangen ya. Everything with maaf problem. Ya, sepertilah efisiensi ya. Ya, semua bahkan berkomentar terkait efisiensi, karena memang pada saat Pak Prabowo menjabat itu yang digembar-gemborkan adalah efisiensi anggaran, dan bahkan juga terkait efisiensi anggaran negara bisa menghemat 300 triliun. Tetapi apa yang dilakukan saat ini ya sangat bertolak belakang dengan apa yang dikatakan efisiensi. Tetapi faktanya malah Anda bisa menilainya sendiri lah. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.